Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Kita kembali lagi bersama di channel Sido Tobat. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada, penonton setia channel kami, selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rahmat, dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Di pertemuan kemarin di Suci 4 kita telah membahas bab tentang al-istinja'u wa faraidul wudu, ataupun bab istinja dan juga fardu-fardunya wudu. Sebelum itu teman-teman, yang kita harus ketahui ya, memang ketika kita belajar fikih itu harus sabar. Mungkin teman-teman ada yang pengen belajar lebih detail lagi tapi nggak bisa mondok, ataupun teman-teman yang mungkin baru mempelajari Islam lebih mendalam, teman-teman bisa subscribe dan like, share channel ini, karena di sini kita akan belajar bareng. Di sini tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang menggurui, kita belajar bareng. Dan kalau teman-teman ingin komen di situ silahkan, tidak apa-apa. Ya, kita berawal dari sebuah angan-angan, karena banyak sekali keluhan ketika saya mengisi pengajian gitu ya, kok bayar di sekolah yang notabene sekolah agama itu sangat mahal sekali gitu ya. Ya, memang betul, salah satu syarat untuk menuntut ilmu itu adalah al-malu ataupun harta. Nah, jadi kalau memang kita sekarang melihat keadaan saat ini, untuk mencari uang saja susah, tapi kok hati ingin belajar agama, ya sudah, kita buat channel ini agar bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, agar bisa bermanfaat juga untuk semua orang, semua kalangan, dan bisa belajar, bisa yang sudah lanjut usia, saya dengerin ini sambil tiduran gitu ya, atau sambil teman makan gitu, nggak apa-apa. Kita bahas dulu tentang fikih di video kali ini. Jadi nanti kan urut ya teman-teman, ada fikih dan lain sebagainya. Nah, ini akan masuk ke suci 5. Suci 5 itu membahas tentang sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu itu ada berapa sih? Sunah-sunah wudhu itu di sebagian kitab ada 14, ada juga yang 13. Kalau di kitab Mabadiul Fiqhiyah di karangannya Syekh Umar Abdul Jabbar ini, itu ada 13 sunah-sunah wudhu, itu ada 13 ya, bro. Teman-teman ketahui. Oh iya, kalau teman-teman itu kesulitan dalam niat, nah penonton-penonton Sido Tobat ini ya, jamaah-jamaah sekalian itu kesulitan dalam melafalkan niat menggunakan bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, saya niat berwudhu, pakai bahasa Jawa juga bisa, pakai bahasa Sunda, bahasa manapun bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memberatkan hambanya. Tapi lebih afdol kita ucapkan menggunakan bahasa Arab ya, jadi gitu. Mungkin kita lanjut di bab sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu itu ada 13 macam kalau di kitab Mabadiul Fiqhiyah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sunah yang pertama itu adalah membaca basmalah. Jadi sebelum kita mulai wudhu, kita niat dulu. Sebelum kita niat, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghar wa lillahi ta'ala. Jadi itu adalah sunnah, yang mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah utawi sakabehane puji iku kagungane Gusti Allah, Ar-Rahman kang maha welas asih ning alam dunya, Ar-Rahim kang maha welas asih ning alam dunya lan akhirat. Itu kalau kita jelaskan menggunakan bahasa Jawa. Tapi karena kita penontonnya adalah penonton yang heterogen dari semua kalangan, kita gunakan bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Ini juga teman-teman jangan sampai salah, karena fadilatu qiraati basmalah qoblal amal itu fadilahnya luar biasa. Kita latih untuk diri kita membawa Allah di setiap pekerjaan kita, apalagi ini ibadah gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah
Guslul kafaini qabla idkhaliha al-ina, mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sebelum kita mulai memasukkannya ke inaun itu atau ke keran-keran yang biasa kita gunakan untuk berwudu atau untuk melakukan kegiatan setelah itu, karena kan bakteri semuanya ada di sini gitu ya. Kita bismillahirrahmanirrahim gitu ya, kita basuh kedua telapak tangan. Nah, sebenarnya untuk apa sih sebenarnya? Karena ya telapak tangan ini kan merupakan anggota tubuh, teman-teman. Merupakan anggota tubuh yang paling kita sering gunakan untuk bersentuhan dengan berbagai macam benda. Hikmahnya di situ. Nah, kita kan nggak tahu apa yang kita sentuh barusan. Jadi sebelum kita mulai membasuh wajah, kita basuh dulu kedua telapak tangan. Nah, sunnah lagi adalah bersiwak gitu ya. Ada selilit-selilit gitu ya. Selilit makanan atau bekas makanan yang ada di kita bisa gunakan untuk siwak, karena memang Rasul dulu suka banget bersiwak itu sebelum sholat, itu bersiwak sebelum wudu gitu ya. Nah, karena apa? Mulut yang bersih itu lebih layak digunakan untuk membaca Al-Quran, apalagi kita kan sholat ya kan gitu. Terus yang keempat itu adalah berkumur atau bahasa Arabnya matmadoh. Ya, kita ambil air, kita taruh di telapak tangan kita, habis itu kita masukkan ke mulut, kita putar-putar, kemudian kita keluarkan selama 3 kali. Nah, lalu disunahkan yang lebih afdol membuang airnya ke kiri, gitu ya teman-teman ya. Kemudian adalah al-istinsyak dan al-istinsyak. Al-istinsyak itu adalah menghirup air dari hidung. Jadi situ hikmahnya apa ya? Membersihkan saluran pernapasan. Membersihkan saluran pernapasan. Jadi siapa tahu teman-teman ada penyakit pernapasan yang mungkin tersumbat atau apa, bisa. Karena tidak mungkin Rasul mengajarkan kepada kita sesuatu amalan yang tidak punya faedah, ya kan gitu. Nah, mengusap seluruh kepala. Nah, kalau di faraidul wudu, ketika di fardunya kemarin itu kita kan belajar bareng-bareng bahwasanya mengusap sebagian kepala itu sudah sah, tapi di sini disunahkan untuk seluruhnya gitu ya. Jadi seluruhnya di kepala kita. Nah, hikmahnya apa? Ya, agar kita lebih fresh gitu ya, ketika sholat kita segar gitu di situ. Terus mengusap kedua daun telinganya. Nah, jadi jari telunjuk itu untuk bagian dalam, kemudian jempol ini untuk bagian luar. Jadi, nah seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang punya jenggot itu menyelah jenggotnya. Nah, menyelah jenggotnya gitu kan, disisik ke air perlahan gitu. Kenapa? Karena kita adalah menjaga bagian yang mungkin sulit terkena air. Yang kemudian nomor selanjutnya adalah taqdimul yumna alal yusra, mengedepankan tangan kiri dulu. Mengedepankan tangan kanan dulu. Kemudian kiri itu selama 3 kali. Ya, jadi semuanya tadi diulang 3 kali ya teman-teman. Nah, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali gitu ya. Terus muawalah berturut-turut gitu ya. Jadi di situ. Yang terakhir adalah ad-du'a'u ba'dal wudu. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadi harus urut. Jadi ada 14 tata cara wudhu dari awal niat sampai doa itu harus urut, tidak boleh terbalik-balik ya teman-teman. Banyak orang yang mampu menghasilkan puluhan menit untuk merapikan pakaian. Banyak orang juga yang mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ketemu orang-orang penting. Banyak orang yang sampai bingung mencari pewangian untuk ketemu dengan pasangannya atau bahkan ketemu dengan bosnya gitu.
Tapi terkadang tidak banyak juga orang yang menyiapkan prepare dirinya untuk bertemu dengan Allah, dari kebersihannya, kelayakan pakaiannya, kemudian parfumnya yang digunakan. Memang terkadang susah. Kadang itu yang dibasuh itu hanya tubuh kita, tapi hati kita dibiarkan untuk mencela orang lain. Kadang hati kita tidak ikut terbasuh secara hakikat. Ya mungkin mohon maaf teman-teman ya, mungkin karena banyak kegiatan, jadi ini ngajinya juga agak santai gitu ya. Kita nggak cepat-cepat lah ya, kita belajar santai gitu ya. Karena apa? Kesempurnaan sholat itu diawali dari kesempurnaan wudhu, dan kesempurnaan wudhu lahir dari kesungguhan hati dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatkan tulus dalam segala ibadah, insya Allah kita bisa betul-betul mensucikan diri kita dan siap untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Itu mungkin terkait dengan bab sunnah-sunnah wudhu teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam bab yang membatalkan wudhu ya, pelan-pelan saja. Nanti kita pokoknya secara perlahan, yang penting konsisten agar teman-teman juga nggak bingung ya. Itu aja bisa saya sampaikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.